Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 23 prajurit dari Satuan Marinir turut menjadi korban dalam bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini sudah kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut. Pemirsa, kita lanjutkan informasi. Kasus Hoki di Sleman DIY memasuki babak baru. Hoki yang menjadi tersangka karena mengejar dan memepet penjamret istrinya yang berakibat tewasnya 2 penjamret, kini sedang dalam proses restoratif justice. Tapi sebenarnya apakah Hoki layak jadi tersangka? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Sabtu pagi 26 April 2025, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, seorang wanita bernama Arsita mengendarai motor di kawasan Jembatan Layang Janti hingga Maguwo Harjo, Sleman untuk mengambil pesanan jajanan pasar. Di situ, tak sengaja ia berpapasan dengan Hoki yang tak lain suaminya yang mengendarai mobil. Hoki kemudian mengawal istrinya dari belakang. Saat melintas di dekat Hotel Next, 2 orang pelaku yang berboncengan motor memepet motor Arsita dari sebelah kiri. Pelaku memutus tali tas korban menggunakan cutter dan langsung melarikan diri membawa tas tersebut. Melihat istrinya dijabret, Hoki spontan mengejar kedua pelaku menggunakan mobilnya. Hoki mencoba menghentikan pelaku dengan cara memepet motor mereka. Aksi memepet ini dilakukan hingga 3 kali dengan tujuan agar pelaku naik ke trotoar dan berhenti. Pada usaha terakhir, motor pelaku yang dipacu dalam kecepatan tinggi naik ke trotoar kehilangan kendali dan menabrak tembok dengan keras. Akibat benturan tersebut, kedua pelaku berinisial RDA dan RS asal Sumatera Selatan terpental dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi menemukan barang bukti berupa cutter di tangan salah satu pelaku saat dievakuasi. Nah, suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting, itu dipepet, tapi jambretnya nggak mau berhenti. Dipepet lagi, tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar. Naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu, terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter mas jambretnya. Sekitar 2 hingga 3 bulan setelah kejadian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan Hoki sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ soal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Juga dijerat pasal 311 Undang-Undang LLAJ soal tindakan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan nyawa. Maksimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Polresta Sleman menetapkan Hoki sebagai tersangka bukan karena ia berniat membunuh, melainkan karena metode pengejarannya yang dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Menurut polisi, penetapan tersangka dilakukan demi kepastian hukum karena adanya korban jiwa dalam insiden kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun, publik dan Kompolnas memberikan kritik tajam atas penetapan tersangka tersebut. Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya mas? Ada semacam kelelaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Kasus ini memicu perdebatan sengit karena adanya 2 sudut pandang. Dari sudut pandang polisi, prosedur hukum tetap harus dijalankan karena ada nyawa yang hilang. Polisi menilai tindakan menabrakkan atau memepet kendaraan hingga tewas melampaui batas pembelaan diri yang darurat. Dari sudut pandang Hoki dan penasihat hukum, mereka berargumen ini adalah pembelaan terpaksa atau notwear. Hoki hanya berusaha menghentikan pencuri yang baru saja membahayakan istrinya. Hingga Januari 2026, kasus ini telah masuk ke tahap kedua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sleman. Hoki saat ini berstatus sebagai tahanan luar, namun diwajibkan menggunakan gelang GPS di pergelangan kakinya untuk memantau pergerakannya.
Yang membuat publik merasa miris adalah Hogi harus mengenakan gelang GPS di kakinya sebagai syarat tahanan kota, seolah-olah ia adalah pelaku kriminal kelas berat, padahal ia adalah korban penjambretan. Selain itu, ditemukan fakta bahwa kedua pelaku jambret yang tewas tersebut diketahui merupakan residivis asal luar Jawa yang memang sudah sering beraksi di wilayah Yogyakarta. Dalam kasus ini, mencuat diskusi tentang konsep nutwir atau pembelaan terpaksa. Secara hukum, nutwir diatur di KUHP. Seseorang tidak dapat dihukum jika ia melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, membela kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Karena ada serangan yang seketika itu juga dan bersifat melawan hukum. Konsep nutwir ini berbeda dengan main hakim sendiri atau Eigenrichting. Nutwir terjadi saat serangan berlangsung atau tepat setelah serangan terjadi atau masih dalam satu rangkaian peristiwa. Tujuannya untuk menghentikan serangan atau mempertahankan hak dan sifatnya spontan dan darurat. Sedangkan main hakim sendiri atau Eigenrichting, waktu terjadi ketika ancaman sudah hilang atau pelaku sudah tidak berdaya namun korban melakukan tindakan balas dendam. Tujuannya untuk menghukum atau menyiksa pelaku, bukan lagi untuk melindungi diri. Konstruksi hukumnya ini adalah sebagai kausalitas, sebab akibat adanya suatu kejadian lalu lintas, tapi penyebabnya adalah mengejar penjambret. Ini tidak dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan. Ini suatu kesatuan. Oleh karena itu kalau kita lihat kasus seperti ini, orang yang suaminya itu kayaknya agak sulit dikatakan sebagai tersangka, ya. Karena ini sekarang pertanyaan gini, Mbak Vera. Kalau seandainya seorang polisi ngejar penjahat yang kemudian sampai penjambret itu meninggal, apakah yang bersangkutan diperiksa kemudian sebagai tersangka? Kita harus balik seperti itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penetapan status tersangka Hoki. Kapolri mengatakan akan mengupayakan restoratif justice untuk menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Ya. Kejaksaan Negeri Sleman tengah mengupayakan restoratif justice untuk kasus ini. Alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri. Seiring dengan itu, per 26 Januari 2026, gelang GPS di kaki tersangka Hogi dikabarkan telah dilepas. Kuasa hukum Hogi Teguh Sri Harjo mengungkapkan bahwa proses restoratif justice masih belum selesai. Terkait dengan restoratif justice yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman juga sebagai fasilitator, pada hari ini tadi sudah dimulai dan karena adanya keterbatasan waktu dari pihak penasihat hukumnya keluarga Palembang dan Pagar Alam, itu kemudian kita harus melakukan ke jilid 2 atau jilid 1-nya karena belum selesai, sehingga kemudian akan dilanjut ya mungkin 1, 2, 3 hari inilah nantinya bisa dilanjutkan kesinambungan dari agenda RJ yang tadi sudah dimulai begitu. Kasus Arsita dan Hogi melawan penjambret yang berakhir tewasnya dua penjambret menjadi semacam laboratorium hukum yang menarik karena terjadi pertarungan antara hukum formal versus keadilan. Dan akhirnya suara keadilan masyarakat benar-benar didengarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.